Assalamualaikum Bray, apa kabar semuanya? Baik lagi di channel CK2M Kaki-Kaki Mobil. Nah, udah lama ya nggak bikin konten dan karena beberapa kesibukan yang tidak bisa saya kontenkan, jadi ya ini akan saya bahas lagi perkontenannya. Nah, di dalam video ini tidak direkomendasikan untuk para suhu-suhu. Ini khusus untuk pengendara-pengendara yang awam gitu kan, karena yang susu yang mungkin ini udah pasti tahu. Karena yang mungkin awam mungkin silahkan ditonton video ini, jangan di skip-skip dan silahkan di subscribe dulu gitu. Nah, dalam video ini saya tidak menggurui atau mengajarkan, tapi ini saya men-sharingkan sepengalaman saya, sepengetahuan saya selama bekerja di perkaki-kakian mobil. Yang akan saya sharingkan yaitu tentang suspensi. Nah, apa itu suspensi? Mari kita bahas. Suspensi itu merupakan sistem yang berfungsi untuk menyerap getaran di saat mobil melaju. Oke, di saat mobil melaju. Nah, di sana itu ada sistem. Sistem itu ya pasti ada rangkaian ya. Jadi sistem itu satu kesatuan lah gitu. Berfungsinya untuk meredam atau menstabilkan mobil lah supaya si pengendara itu nyaman ketika mengendarai mobil gitu. Kan di jalan itu kan nggak selalu lurus gitu kan, kalau di jalan lurus dan mulus itu nggak bakal terasa suspensinya, tapi ketika di jalan nggak rata atau di jalan berkeriting bergelombang atau di polisi tidur, nah itu akan sangat terasa fungsi dari suspensi ini. Suspensi yang saya ketahui itu ada 3 jenis. Ini sepengalaman saya ya. Ini yang saya ketahui sepengalaman saya gitu. Suspensi itu ada suspensi torsi. Torsi itu yang ada pada mobil Panther, Kijang. Nah, itu suspensi torsi. Nah, double wishbone ini adanya pada mobil Innova, Pajero, Fortuner. Nah, itu suspensi double wishbone. Nah, ada satu lagi, suspensi McPherson. McPherson ini menurut yang saya baca di artikel-artikel, suspensi yang mudah perawatannya, mudah untuk produksinya. Jadi mobil-mobil zaman sekarang itu rata-rata menggunakan sistem suspensi McPherson, seperti Sigra, terus ya banyaklah Sigra, Kalia, terus Alphard, Foxy, apalagi Suzuki, Lipina, banyak. Karena mobil-mobil zaman sekarang itu udah menganut sistem suspensi McPherson. Nah, di depan ini ada suspensi McPherson. Nah, dalam suspensi itu pasti ada rangkaian kan. Ini salah satu rangkaian, salah satu partnya lah. Karena suspensi itu dari berbagai macam part disatukan jadi suspensi. Nah, suspensi itu ada shockbreakernya, ada springnya. Kalau yang McPherson ini pasti ada lahar, ada support. Jadi ada banyak lah gitu part-partnya. Nah, kita turunkan dari suspensi ke shockbreaker. Nah, yang akan kita bahas kan nggak mungkin suspensi ya, karena yang datang ke bengkel ini, Mas, ini shockbreaker saya kenapa ya bantingannya gak enak? Shockbreaker saya kayak lemah deh gitu kan. Banyak itu yang saya alamin gitu. Nah, shockbreaker ini menurut pengetahuan dan pengalaman saya ada 4 jenis kerusakan. Yang pertama lemah, yang kedua bocor, yang ketiga itu si asnya bengkok, yang keempat si asnya cacat. Itu menurut saya wajib diganti, wajib ya. Ini menurut saya. Kalau menurut sampean dia bisa diperbaiki, silahkan. Nanti ada konsekuensinya. Shockbreaker yang terjadi atau sepengalaman saya itu selama di bengkel kaki-kaki mobil itu, yang pertama bocor lah. Bocor. Terjadinya bocor itu banyak faktor ya. Dari mulai misalkan di poldur main hajar, terus nggak ada cover shock. Nah, kalau misalkan nggak ada cover shock atau apa sih cover shock, nah silakan dicari di Google lah gitu kan biar cepet gitu.
ada cover shock, terus ya pemakaiannya jorok lah gitu, nggak halus, nggak semut gitu. Nah, kalau udah bocor itu ada beberapa part yang harus diganti. Nah, apakah wajib diganti atau masih bisa direkondisi? Kalau menurut saya itu wajib diganti. Nanti bisa direkondisi, nanti ada konsekuensinya gitu. Yang kedua, shockbreaker bengkok. Terjadinya shockbreaker bengkok itu karena tekanan, tekanan ini udah nyampe ke bawah ke mentok, terus nah si mobil itu masih memberi tekanan. Nah, kalau nggak kuat ya kan pasti ini bengkok. Bengkoknya nggak bakal bengkok misalkan 90 bengkoknya, enggak. Cuma beberapa derajat. Cuma beberapa derajat juga akan mempengaruhi ke apa ya? Ke bantingannya gitu. Yang ketiga cacat, si asnya cacat. Banyak saya nemuin kasus-kasus di asnya cacat. Nah, ini contohnya asnya cacat nih. Asnya cacat juga dimulai dari shockbreakernya yang awalnya bengkok, terus dipaksakan jalan beberapa tahun. Nah, ini akan jadi gesekan. Karena ini gesekannya harusnya semuanya yang terkena mendelepnya gitu kan. Nah, ini yang sebelah sini terjadi gesekan antara si as sama si seal. Jadi terus bergesekan yang akhirnya mengakibatkan cedera di asnya. Terus selanjutnya apa ya? Lemah. Lemah. Terjadi lemah juga sama bisa jadi tidak ada cover shock atau dari usia shockbreakernya itu sendiri. Dari 4 jenis kasus yang saya temuin itu sebenarnya wajib diganti. Wajib ya, kalau menurut saya wajib diganti. Kenapa sih wajib diganti? Oke, gini. Misalkan harga shockbreaker Jepang itu menurut saya murah. Ukurannya 1 sampai 1,5 udah dapat shockbreaker baru. Sedangkan rekondisi itu rata-rata 7,5, 8,5, bisa ada yang 1 juta gitu kan. Dalam rangka dalam jeda misalkan nggak terlalu banyak lah jedanya gitu. Yang kenapa nggak ganti baru gitu? Ganti baru itu yang secara personal bisa lebih puas, bisa lebih enjoy, bisa lebih apa namanya? Bisa lebih percaya gitu kan. Ya masa shockbreaker baru bisa rusak. Ya memang ada beberapa kasus shockbreaker baru sudah rusak. Shockbreaker baru sudah terjadi lemah. Yaitu shockbreakernya dari mana? Karena banyak beredaran di pasaran shockbreaker yang baru. Nah, ini contoh kasus shockbreaker atau suspensinya McPherson terjadi lemah. Nah, kita tekan, di tekanannya itu udah nggak ada, udah lemah banget, lemah, cacat, bengkok. Ini shockbreakernya udah banyak faktor kayak gitu. Lalu di dalam shockbreaker ini ada 2 jenis, ada yang sistem suspensi, ada yang hanya ada oli, ada yang oli dan gas. Nah, yang bagus itu yang mana? Yang bagus itu menurut saya oli dan gas. Karena kalau ada oli dan gas, ini si asnya bisa naik sendiri. Tapi kalau hanya oli, nah ini nggak bakal naik sendiri. Cuma pas ditekannya itu enak, bagus. Modelnya Xenia, Avanza, itu ada beberapa shockbreaker yang tidak ada gasnya. Jadi begitu. Oke, shockbreaker itu menurut saya wajib diganti. Apakah bisa direkondisi? Misalkan saya banyak nemuin pelanggan, Mas, bisa nggak sih shockbreakernya direkon dulu lah gitu kan, buat setahun 2 tahun. Konsekuensinya tanggung sendiri. Misalkan, Mas, kok shockbreaker saya 1 bulan udah bocor lagi, itu kan konsekuensinya. Saya udah menyarankan buat diganti, nah kenapa gitu kan nggak diganti, malah minta yang rekondisi. Karena menurut penelitian saya, rata-rata shockbreaker yang direkondisi itu tidak akan bertahan lama. Oke, tidak akan bertahan lama. Jadi kalau misalkan ada bengkel yang bisa ngasih garansi 1 tahun tanpa mengeluarkan uang lagi selama 1 tahun, misalkan dalam waktu 6 bulan shockbreakernya udah bocor, ya kan masih ada garansi. Kalau misalkan ada garansian 1 tahun, boleh nanti kerjasama sama saya,
Nanti kalau misalkan saya ada konsumen, kalau misalkan bisa memperbaiki subbreakernya dengan gahan 1 tahun, nggak mengeluarkan uang lagi, boleh. Nanti kita bisa kerjasama. Gitu. Menurut saya kurang begitu nyaman lah ya. Karena ini bukan seperti Rextir. Rextir itu tekanannya udah jelas. Terus tekanan olinya udah jelas. Misalkan per sekian detik bisa menghasilkan berapa tekanan, udah jelas. Kalau Subbreaker itu nggak bisa diprediksi. Misalkan dalam jalan keriting ada lubang, misalkan kita lagi kenceng nggak kerem, otomatis kan tekanannya nggak jelas gitu kan, tekanannya berapa gitu kan, bisa menyebabkan si asnya bengkung terus bocor. Nah itu yang kedua, dalam kelingan atau ketokan lah gitu kan. Kalau Subbreaker baru kan si di sininya itu di klemnya itu pakai mesin di press. Kalau yang direkondisikan pasti dipalu. Nah itu juga menjadi penyebab menurut saya, karena saya juga pengguna sistem ini. Jadi ketika di palu-palu-palu ya ada kalanya kan, ada yang kalah si kelemannya. Jadi gitulah. Subbreaker itu menurut saya kalau udah terjadinya parah banget, mending saran diganti. Terkecuali hanya lemah. Lemah itu bisa direkondisi, ditambah angin misalkan. Nah, terjadinya lemah itu karena debu masuk terus menghambat sistem kinerja suspensi yang mengakibatkan si tekanan udara atau gas di dalamnya itu menjadi keluar. Gitu. Nah gitu aja lah, jangan banyak-banyak ya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Silahkan di share juga. Nah, bila ada keluhan seputar kaki-kaki mobil, silahkan japri saya, silahkan DM saya. Saya dengan senang hati akan memberikan sedikit pengetahuan saya ini kepada teman-teman. Teman-teman mau nyari pesa di mana, silahkan. Karena ilmu yang saya punya ini, saya akan bagikan kepada teman-teman yang saya ketahui ya. Ya kalau nggak saya ketahui nggak akan saya jelaskan gitu. Pokoknya gitu. Jangan lupa di subscribe ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.